Nulis, dari Desa Kiajaran Kulon, Blok Pelabuhan, Kecloh Bener IM 2. Pencerita, dari Desa Kiajaran Kulon, Blok Pelabuhan, Kecloh Bener IM, Wis Langka. Cerita ini berasal dari masa lalu disampaikan untukku atau lebih tepatnya dari tetanggaku yang bisa bertemu dengan sesosok Yuli. Entah apa maksud Yuli menceritakan hal ini, apa agar aku menulisnya dalam sebuah cerita atau agar ceritaku dibaca oleh teman-temannya memberitahu mereka jika ia sudah tiada, wis langka, entahlah. Dan inilah ceritanya di RABENI, Lelakone Yuli. Sekitar tahun 1983, entah ini benar atau salah, aku lupa ingat. Pada tahun itu marak sekali namanya pemerkosaan, sering terdengar kabar wanita yang dirabeni entah oleh siapa. Bahkan ada wanita yang gila karena trauma. Tidak sekali dua kali pelakunya kerap tertangkap dan dibawa polisi desa, tapi kerap kali pula pelaku baru bermunculan. Ketika azan maghrib berkumandang, para orang tua begitu ketat menjaga anak perawannya agar tidak keluar rumah supaya tidak menjadi korban pemerkosaan. Jika orang tua lengah, sudah dijamin anaknya pulang dengan pakaian compang camping habis dirabeni. Pagi-pagi sekali terdengar suara riuh dari arah pohon asam besar di samping jalan yang lebarnya hanya 2 meteran. Iku anake Mang Darka kaya wong linglung, itu anaknya Mang Darka seperti orang gila, kata salah seorang memberitahu. Wah laka maning tas dirabeni kuno, wah tidak salah lagi abis diperkosa, kata lelaki berbaju kuning dengan sarung terselempang. Dari belakang terdengar bisikan-bisikan orang membicarakan wanita di bawah pohon asam yang pakaiannya sudah acak-acakan, baju batik motif bunga-bunga sobek tepat di bagian bahunya, rambutnya aut-autan, tatapan matanya nanar, terkadang menetesakan air darinya, kain baitek yang dipakai acak-acakan memperlihatkan selangkangan paha coklat kekuningan. Kuhyul bakawis bengi aja ngelayap bae, delengen wasnia dadine kaya konon tuyul, kalau sudah malam jangan keluyuran. Lihat wasnia seperti itu kan, hardik wanita separuh bayah tengah mengayak beras di depan rumah napeni. Wawas kuh masing sering ngelayap bengi karolanange, wawas tuh mak yang sering keluyuran malam sama pacarnya, kata Yuli mengarahkan pandang ke wawas rekannya. Enak bae, enak saja, balas wawas sedikit meninggikan suara. Kuh baka diwarai pada kaya konon, jare mawasnia kuh mangkate karolanange arep deleng wayang ning jemetit tuh kalau dinasehati. Katanya wasnia berangkat sama pacarnya mau nonton wayang di Jemeti, ia jare mah karo Cardi. Mung mau ditakoni Cardin kuh wis nganteraken wasnia tekan desa terus balik maning, ia katanya sama Cardi. Cuman kata Cardinya sudah mengantar pulang wasnia sampai desa, kata Wawas menjelaskan. Wong lanang goblok iku, baka wong pinter mah nganteraken ia tekang umah, laki-laki bodoh. Kalau orang pintar mengantarnya sampai rumah, wis gah mah aja ngandakna uang baik, udah sih mak jangan membicarakan orang terus, kata Yuli berlalu ke samping rumahnya dengan menarik tangan Wawas. Wanita berambut hitam sebahu tubuh putih mulus nan cantik tidak ada duanya di desa pelabuhan saat itu. Yuli selalu jadi primadona dan sering namanya dipanggil sinden-sinden ketika ada acara di desa pelabuhan. Jelas yang sawer bukan Yuli tapi lelaki-lelaki yang jatuh hati pada wanita berambut sebahu itu, apalagi kalau lagi ada tanggapan wayang nama Yuli disebut berkali-kali. Kanggo nok Yuli seng ayu dewek, salame sing Kang Wasmin, buat non Yuli yang cantik sendiri. Salamnya dari Kang Wasmin, kurang lebih begitu suara sinden menyebut nama Yuli dan diakhiri nama si penyawer. Hal tersebut dilakukan agar Yuli tahu jika Kang Wasmin ini anak orang kaya karena mampu untuk sawer di sinden wayang berkali-kali. Di pojok rumah Yuli menatap Wawas dengan tajam dan sekali-kali mengangkat alisnya. Wanita bernama Wawas hanya diam saja manakala alis Yuli digerak-gerakan, bahkan terlihat bodoh wajahnya. Ana apa sih Yul, ada apa sih Yul, kata Wawas melototkan matanya. Ih iraku Yawas orang ngerti-ngerti, ih kamu Yawas tidak paham-paham, dahinya dinaikkan terlihat lekukan-lekukan menandakan jika ia tengah kesal lagi. Wingi ira melu tandur ning kaji gopak wong cempe ora. Kemarin
Kemarin kamu ikut bercocok tanam di Kaji Gopak orang Cempeh kan? Lanjut kata Yuli. Oh iya ingat kita gah, surat sing carta kitek gawa. Oh iya saya ingat. Surat dari Cartani saya bawa, kata Wawas selalu memberikan sepucuk surat dengan kertas putih tanpa amplop. Yuli langsung mengambil kertas tersebut mencuminya meski terlihat bercak tanah liat, bahkan terlihat juga 5 sidik jari Carta di balik suratnya. Ia Carta anaknya Kaji Gopak yang memiliki lahan pesawahan di desa pelabuhan meski aslinya dia orang Cempeh. Keramahan dan kebaikan Kaji Gopak terdengar santer di desa pelabuhan, tidak sedikit orang begitu nurut dan hormat pada Kaji Gopak karena kedermawanannya. Namun yang membuat Yuli jatuh cinta pada Carta bukan karena Kaji Gopak yang kaya, tapi karena Carta lelaki tampan dengan andeng-andeng di samping mata kanannya, dan yang membuat Yuli tergila-gila, serta tidak pernah nyawer menyebut-nyebut nama Yuli beda dengan lelaki lain. Kertas yang dilipat 3 lipatan itu segera ia buka. Sebelum dibaca, Yuli menciumnya kembali seperti orang baru menemukan wewangian yang langka. Isi dalam surat tersebut kurang lebih, Yul jare sukiki bengining pelabuhan ana sintren karo jaran lumping. Kok kakang Arab mono, Yuli dandan sing ayu ya, ember kakange orang ngelirik sing sejen hahaha, guton Yul. Kok kakang nonggoni Yuli ning wong dagang kacang ya? Mengkonon bae Yul kakang seneng ning Yuli. Yul katanya besok malam di pelabuhan ada sintren sama kuda lumping. Nanti kakang mau ke situ. Yuli berhias yang cantik ya, agar kakang tidak melirik yang lain hahaha, becanda Yul. Nanti kakang nunggu Yuli di orang jualan kacang ya. Begitu saja Yul kakang suka sama Yuli, kurang lebih begitu isi suratnya. Mendengar kabar tentang kekasihnya yang akan menemui membuat hati wanita itu berdebar-debar tidak karuan. Ia hati siapa yang tidak senang jika sang kekasih pujaan datang menemui di saat rindu-rindunya. Yuli langsung berlalu meninggalkan Wawas masuk ke dalam rumahnya sambil memeluk sepucuk surat dengan 5 sidik jari Carta menempel di sebaliknya. Lusa kemudian hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Yuli berhias sangat cantik sampai-sampai banyak lelaki desa yang memandanginya. Oh, rambut Yuli yang sebahu terkadang bergoyang-goyang manakala ia berjalan. Banyak lelaki yang mengekor di belakang Yuli sambil berteriak-teriak tidak jelas lalu tertawa. Jika ada lelaki luar desa melirik Yuli, mereka yang di belakang langsung berteriak, bahkan sesekali melayangkan tendangan ke arah sepeda yang dinaiki lelaki luar desa. Kirik, matane dijaga tai anjing, matanya dijaga tai, teriak lelaki berbaju kemeja yang dimana kancing atasnya terbuka terlihat dadanya tidak bidang. Awas wan lamen nonton ning langgen tek baco sira, awas wan kalau lihat hajatan di langgen saya tebas kamu, gerutu lelaki bersepeda dan mengacung-acungkan tangannya. Ora wedinang, Taiwanin ning kandang tidak taku. Dotai beraninya hanya di kandang, teriak Wanto kembali sambil mengacungkan goloknya. Ia di zaman itu ketika ada tanggapan atau hiburan pemuda-pemudanya selalu membawa senjata tajam, tidak jarang juga jatuh korban karena saling pukul dan pembacokan. Yang diributkan hanya hal sepele seperti terinjak kakinya ketika sawer atau meremas payudarai biduan atau mencium bibir jaran lumping. Karena tidak terima terjadilah perkelahian yang terus mentradisi pada zamannya. Kang Wanto aja lok gawe ribut baegah, ditangkep buser mah tulung-tulung sapa dikakuh Kang Wanto jangan bikin rusuh terus. Kalau ditangkap polisi mau mohon-mohon ke siapa Kang, kata wanita berambut panjang di samping Yuli yang terus menggandeng tangan wanita berambut pendek tersebut. Wis endah nyem kader Kang Wanto mahake duit. Iya ora Kang, biarin nyem Kang Wanto kan banyak uang. Iya enggak Kang, kata Wawas yang berjalan di sampingnya nyem. Iya anaknya Bapak Lurah, iya anaknya Bapak Lurah, kata Wanto memuji diri sendiri. Sedangkan Yuli hanya diam saja melirik-lirik kanan kiri mencari sang pujaan hati yang katanya menunggu di pedagang kacang rebus, namun sesampainya di hajatan tidak ada pedagang kacang rebus, tidak seperti biasanya. Was Kang Carta nonggoni ning endi ya? Laka wong dagang kacang. Was Kang Carta nunggu di mana ya? Tidak ada pedagang kacang, tanya Yuli pelan agar tidak terdengar laki-laki di belakang yang masih mengekor.
Bokat lagi deleng kuklak mah mungkin sedang lihat judi ora ah Kang Carta mah dudu wong kaya konon. Tidak ah Kang Carta bukan orang seperti itu. Ya batur-bature ora Yul, barian ora mungkin Carta mene dewekan bae, ya teman-temannya kan Yul, lagian tidak mungkin Carta kesini sendirian. Iya geding sih ya, terus priwe was masa Arab marek mono isin ake wong lanang, iya juga sih, terus bagaimana was masa mau kesana malu banyak laki-laki. Wis meneng gampang mongkon emot bae, udah diam saja biasa diatur nyuruh emot saja, kata Wawas segera mendekati emot lalu membisikkan kata-kata yang tidak bisa didengar. Lelaki bernama Emot segera menuju kerumunan orang yang tengah bermain kuklak, dari balik kerumunan terdengar suara-suara binatang dan sejenisnya dengan lantang. Air ludah sering sekali terlempar ke belakang mengenai sandal orang di belakang dan terkadang suara kentut juga kerap terdengar. Tempat ini sudah mirip seperti neraka yang terdapat segala macam bau. Tidak menunggu waktu lama keluar lelaki tinggi tampan berambut leles tidak ketinggalan andeng-andeng di sebelah matanya. Kemeja putih dengan motif bunga dikenakan dan biasa dua kancing atas terlepas memperlihatkan dadanya. Ia Carta segera mendekati Yuli dengan senyum lebarnya begitu juga Yuli tersenyum manakala melihat lelakinya. Tepat ketika mereka berhadap-hadapan suara gamelan terdengar dan suara sinden menyinden dengan merdua. Ia acara sintren segera dimulai orang-orang mulai berkerumun menuju panggung kecil tanpa atap begitu sederhana. Yul kita karo nyanyem mulu ya, Yul saya sama nyanyem dulan ya, kata Wawas segera menarik tangannya nyember lalu. Yuli dan Carta hanya saling tersenyum dan berhadap-hadapan terkadang Yuli menundukkan kepalanya masih dengan senyum di bibir. Oh manisnya wanita berambut pendek sebahu tersebut. Pengen deleng apa mangkat, mau nonton apa berangkat, kata Carta memberi tawaran basa-basi. Pengen loroan bae, mau duaan saja, kata Yuli langsung menundukkan kepala lagi. Berarti mangkat, yuk kakang gawa sepede, kalau begitu berangkat. Yuk kakang bawa sepeda. Wanita itu hanya menganggukkan kepala lalu mengekor di belakang Carta menuju sepeda yang ia letakkan tidak jauh dari tukang kuklak. Ketika mereka berdua lewat mengambil sepeda semua mata memandang ke arah Yuli seperti tengah terkagum-kagum pada wanita tersebut. Sepeda segera dikayu terdengar suara lonceng yang sengaja diletakkan di antara setangnya. Yuli duduk di belakang sambil memegang baju Carta dengan erat. Yuli ning elor bae ya aja ado-ado, Yuli di utara saja ya jangan jauh-jauh. Iya Kang Yuli mah nurut bae, iya Kang Yuli ngikut saja, hehehe, tawa Carta terus mengayu sepedanya. Tepat di tepi sungai Parat Kalen Parat, laju sepeda berhenti mereka berdua turun dan segera duduk di samping sepeda memandang air sungai yang sedang tinggi. Masih belum ada kata di antara mereka sehingga terdengar jelas suara sinden dari arah barat sungai. Carta meraih tangan Yuli dan dipegangnya dengan erat mersakan tangannya dipegang Yuli menatap Carta dengan senyum lebar di bibirnya lalu memalingkan mukanya terdengar tawa kecil yang membuat Carta ikut tersenyum. Nang apa Yul, kenapa Yul? Ora apa-apa Kang, isin bae tidak apa-apa Kang, malu, hehehe. Aja isin-isin kader karo kakang, jangan malu-malu sama kakang gini. Iya Kang. Yul wis wewara durung ning sema. Yul sudah bilang belum ke ibumu. Ai arep nonoton mah wis wewara Kang tapi ai arep ketemu kakang durung. Hehehe, kalau mau lihat hiburan sudah izin Kang tapi kalau mau ketemu kakang belum. Hehehe. Hahaha, tawa Carta kembali. Manakala suara orang sawer terdengar santer Yuli menyandarkan kepalanya di bahu Carta. Sebagai lelaki timbul getaran yang hebat dalam dirinya membuat Carta bingung harus melakukan apa dalam situasi seperti ini. Yul kakang oli ngambung. Yul kakang boleh nyium, kata Carta bertanya. Yuli hanya tersenyum sambil menggigit bibir bawahnya lalu menganggukkan kepala. Iya hal itu tidak disia-siakan Carta langsung mencium pipi Yuli yang membuat wanita berambut sebahu tersebut semakin erat memeluk. Tubuh Carta melihat gelagat yang baik Carta langsung mengulam bibir Yuli dengan lembut. Romansa mereka berdua dibalut dengan suara sinden yang menyebutkan mereka-mereka yang tengah menyawer. Yul wis bengi,
Suara sindene gahwis mandek Yul sudah malam. Suara sinden sudah berhenti, kata Carta langsung mengangkat tubuh Yuli. Lagi-lagi Yuli hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Sepeda tidak lagi Carta naiki, hanya dibantun sambil memandang wajah Yuli yang cantik mankala terkena sinar rembulan yang tengah cerah-cerahnya. Kang ngatere mentok kene bae ya Kang, ngantarnya sampai sini saja ya, pinta Yuli tiba-tiba. Carta kaget dan langsung memberhentikan langkahnya. Nang apa Yul kan durung mentok omah? Kenapa Yul kan belum sampai rumah? Bokat disewoti sema Kang, takut dimarahi ibu Kang. Ya wisa Yulin wedi disewoti kakang mulu ya. Ya sudah kalau Yuli takut dimarahi kakang duluan ya, kata Carta langsung menaiki sepeda ontelnya dan pergi meninggalkan wanita cantik di tengah kegelapaan sendirian. Carta lupa jika tidak boleh meninggalkan wanita sendirian di tengah malam jika tidak ingin jadi korban. Oh Yuli, mungkin ini sudah takdirnya ditinggal Carta sendirian dengan senyum gembira di bibirnya. Entah senyum itu akan abadi atau hanya tangis yang akan abadi. Yuli masih belum menyadari jika dirinya tengah berada di ambang kezaliman. Ia masih tersenyum dan memegang bibirnya mengingat bagaimana Carta menciumnya dengan lembut penuh rasa cinta. Dari arah perempatan terlihat 3 laki-laki membawa botol minuman keras. Ia sepertinya mereka tengah mabuk berat. Kang Sinteren mau kosi ayu teman ya Kang. Kang Sintren tadi cantik sekali ya Kang, kata lelaki berbaju kemeja coklat yang dimana semua kancing bajunya terlepas. Ia tam kalesan dalam sentren, ia tam namanya juga dalam sintren, kata Wasmin membenarkan perkataan Kastam. Lamon tek rebeni enak pisan ya Kang, hahaha. Kalau diperkosa enak sekali ya Kang, hahaha, kata Kastam. Oh pasti. Daun delenge bae gahwis gawe ngaceng, hahaha. Pasti, baru lihat saja sudah bikin tegang, hahaha. Wasmin kembali tertawa langsung menenggak minuman di tangannya. Kang ika anak boka wadon, Kang itu ada anak perempuan, kata Tarkiman menunjuk ke arah Yuli yang menundukkan kepala. Wasmin yang sedang mabuk berat dan tergila-gila akan keelokan tubuh dalam sintren tidak tahan dengan buah dadanya yang montok membuat Wasmin ingin melepas birahinya. Yuli wanita cantik yang sendirian tidak akan Wasmin sia-siakan untuk melepaskan semua yang mengganjal di dalam celananya. Wasmin menghadang Yuli sambil berkata-kata, "Nok wong ayu lagi apa dewekan bae, wanita cantik sedang apa sendirian," kata Wasmin langsung mencolek tubuh Yuli. "Ih aja emek-emek, ih jangan pegang-pegang," kata Yuli menghalak dan terus berjalan. "Ies, aja sombong gah nok, mene baturi kakang dikit his, jangan sombong. Sini temenai kakang dulu," kata Wasmin lalu menarik tangan Yuli. "Ih sota gah Kang, ih lepasing Kang," Yuli terus memberontak. Namun tenaga wanita tidak mungkin mengalahkan tenaga lelaki meski tubuh lelaki tersebut kurus cungkring sekalipun. Melihat situasi yang tengah sepi dan tidak ada siapa-siapa, mereka bertiga langsung menjeragal Yuli dengan paksa dibawanya wanita itu ke pojok pepohonan petai Cina. Yuli terus memberontak dan berteriak agar ada yang mendengarnya. Semakin Yuli memberontak, mereka bertiga semakin beringas, bahkan mulut Yuli yang tadi berteriak-teriak tidak bisa mengeluarkan suara kembali karena sudah dibekap dengan bajunya Kastam yang bau alkohol. Baju yang Yuli kenakan robek memperlihatkan penutup payudaranya. Wasmin langsung meremas payudara Yuli dengan beringas dan sesekali menciuminya. Hauh. Suara Yuli tertekan manakala Kastam mencium selangkangannya yang sudah tidak dibalut dengan kain sehelai pun memperlihatkan kemaluannya. "Aduh mulus pisan Kang, aduh mulus sekali Kang," puji Kastam langsung membuka celannya, terlihat pentungan hitam menjulang. Yuli kaget melihat kemaluan Kastam yang besar tersebut dan berusaha memberontak, namun percuma tidak bisa ia lakukan karena tubuhnya ditahan oleh Tarkiman. Sedangkan Wasimin masih menjilati puting Yuli yang sudah tidak dibalut baju kembali. Oh, tubuh Yuli sudah teronda sepenuhnya, apalagi ketika pentungan milik Kastam langsung menerobos kemalun Yuli sehingga wanita itu berteriak sejadi-jadinya karena rasa sakit di kemaluannya yang secara tiba-tiba mengeluarkan darah keperawanan.
Yuli hanya bisa menangis manakala Kastam terus memaju mundurkan tubuhnya sehingga kemaluannya tersebut keluar masuk dalam lubang kemaluan wanita ayu yang tidak berdaya. Hal tersebut berlangsung lama, setelah Yuli digagahi Kastam langsung diganti Wasmin yang menggagi wanita berambut pendek sebahu dengan beringas seperti orang sesetanan. Wasmin selesai tarkiman langsung ambil kendali menikmati tubuh indah primadona laki-laki muda desa pelabuhan. Sekitar 1,5 jam hal tersebut berlangsung. Yuli hanya bisa meringkuk di atas tanah yang beralaskan daun pisang kering dengan baju sobek yang masih menutupi punggungnya. Tangisnya memecah keheningan malam. "Kang Priweki, Kang bagaimana ini?" kata Kastam bertanya pada Wasmin. "Iya kan lamun bokakin wara-wara bisa dipateni kita, iya kan kalau anak ini kasih tahu ke warga bias dibunuh kita," lanjut kata Tarkiman khawatir. "Ah wis meneng, ikah ning sawah ana pacul emeten, sudah diam, itu di sana ada pacul ambil," kata Wasmin menyuruh Tarkiman mengambil cangkul. Tarkiman menurut saja apa yang dikatakan Wasmin sebagai orang paling tua di antara mereka. "Kih Kang, terus nang apa?" "Nih Kang, terus mau buat apa? Keduk lemah sing jeroning kono, again, gali tanah yang dalam di sana. Cepat," kata Wasmin sedikit membentak. Kastam dan Tarkiman langsung menggali tanah di sekitar bawah pohon pisang yang berderet dan terdapat 2 pohon petai Cina di kanan kirinya. Menunggu Kastam dan Tarkiman menggali tanah, Wasmin mengambil balok kayu besar dan dipukulkan ke arah Yuli sehingga wanita tersebut berteriak sejadi-jadinya hingga pada akhirnya wanita tersebut tidak sadarkan diri. Sekitar 2 jam lubang yang cukup dalam selesai digali, Wasmin membawa tubuh Yuli yang sudah tidak sadarkan diri dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut lalu langsung dikuburnya hidup-hidup. Kastam dan Tarkiman awalnya terkejut melihat gelagat Wasmin, namun apa boleh buat, demi menyelamatkan diri sendiri mereka mengikut saja dengan apa yang diperbuat Wasmin. Mulai hari itu kebahagiaan Yuli berubah menjadi duka yang lara merusak semua mimpinya bersama Carta sang lelaki idaman. Malang nasibnya sehingga ia meninggal dengan tragis, bahkan kabar kematiannya tidak ada keluarga yang mengetahui. Oh Yuli, malangnya dirimu. Selesai. Indramayu, tanggal 1 Oktober tahun 2019. Waktu, jam 5:05 pagi.